segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini kita semuanya masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk senantiasa menjalankan berbagai macam ketaatan. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan pembahasan tentang sejarah manusia terbaik, yaitu sejarah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan subuh hari ini bisa mendatangkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kumaha dalamang sadayana. Alhamdulillah. Insyaallah kita akan membahas tentang salah satu cuplikan sejarah yang pernah dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang perjanjian Hudaybiyah, Muqaddimah Fatu Makkah. Kenapa subtemanya adalah Muqaddimah Fatu Makkah? Fatu Makkah ini artinya pembukaan kota Makkah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama ini itu beliau hijrah meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah, dan kurang lebih Nabi sudah 6 tahun berada di kota Madinah itu. Nah, nanti tahun ke-8 itu, tahun ke-8 Hijriah, Nabi diberikan kesempatan untuk membuka Makkah, menaklukkan kota Makkah, sehingga Mekah itu kembali kepada pangkuan umat Islam, atau berhasil dibuka oleh Nabi. Nah, cikal bakalnya itu adalah perjanjian ini, ya. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaitu ketika turun ayat surat Al-Fath, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kata Abdullah bin Mas'ud, Innakum ta'uddunal fatha fatha Makkah, wa nahnu na'uddul fatha sulhal Hudaybiyah. Jadi banyak orang mengira bahwa Futuh Mekah itu yaitu terjadi pada tahun ke-8 saja, padahal ada cikal bakal menuju Futuh Mekah. Ada gerbang, ya, kenapa Nabi bisa menaklukkan kota Mekah. Salah satunya adalah diawali dengan Sulhul Hudaybiyah. Makanya untuk memahami bagaimana konteks, bagaimana Nabi bisa membuka Mekah itu memang harus lengkap. Salah satunya adalah diawali dari perjanjian Hudaybiyah ini. Nah, bagaimana perjanjian Hudaybiyah ini berlangsung? Perjanjian Hudaybiyah ini itu terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Dan dinamakan Hudaybiyah karena perjanjian ini itu terjadi di salah satu tempat, di area Mekah, namanya adalah Hudaybiyah. Bagaimana awalnya? Awalnya berawal dari mimpi Rasulullah SAW. Jadi saat itu Rasul sempat mimpi ketika masih di Madinah. Mimpinya itu bahwa Rasul melihat diri beliau dengan para sahabat mengenakan pakaian ihram, kemudian semuanya berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan umroh. Dan ini setelah malam harinya Nabi bermimpi, subuh harinya setelah Nabi melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, mimpinya tersebut disampaikan kepada para sahabat. Dan kita tahu bahwa mimpi seorang Nabi ini adalah wahyu, kan begitu ya? Seperti mimpinya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, itu kan wahyu, perintah. Nah, mimpinya Nabi Muhammad SAW melaksanakan umroh dengan keadaan memakai pakaian ihram, semuanya berangkat menuju ke Mekah, kemudian semuanya juga mencukur rambut, menggurui rambut, maka ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan umroh, kan gitu. Tapi makanya
Nabi Muhammad SAW saat itu langsung memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap. Dan bukan ada para sahabat yang sangat girang, sangat bahagia menyambut antusias perintah Nabi ini. Siapakah? Mereka adalah kaum muhajirin. Karena kaum muhajirin ini kan mereka sudah 6 tahun meninggalkan kota Mekah. Posisi mereka berada di kota Madinah. Dan selama 6 tahun ini nyaris ya tidak ada yang punya koneksi dengan orang-orang Mekah, ataupun tidak ada yang pernah sempat pulang ke Mekah. Maka Mekah sebagai tanah kelahiran itu sangat dirindukan. Ya, selain juga yang antusias itu adalah sahabat-sahabat Ansor. Maka para hadirin ikhwati rahimakumullah, maka inilah perjalanan umroh pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat setelah hijrah. Jadi umroh pertama itu tahun ini, tahun ke-6 Hijriah. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan Ummu Salamah. Jadi beliau membawa salah seorang istrinya. Memang Nabi biasanya kalau berangkat ya melakukan satu perjalanan safar, Nabi tidak membawa seluruh istrinya, tapi nanti akan dipilih. Salah satu ciri ya memilih istri mana yang berhak dibawa itu adalah dengan cara undian. Ya, seperti Nabi ketika berangkat ke Bani Mustalik, Nabi mengundi dan yang terpilih itu adalah Ibunda Aisyah. Nah, pada kesempatan Hudaybiyah ini yang terpilih itu adalah istrinya Nabi yang bernama Ummu Salamah. Ya, cara nanti dikotlok begitu, masukkan nama-nama, kemudian nanti keluar salah satu. Urang mah teu kudu ngundi, urang mah ada hiji. Yang paling gitu, bawa entong lobaan gitu kan. Nah, aja ada mau memajikan kayak gitu. Nah, nanti ada peran dari Ummu Salamah. Ya. Bagaimana peran seorang istri yang memberikan usulan masukan ketika suaminya kebingungan. Ini nanti kita di akhir, ya. Peran dari seorang Ummu Salamah. Kemudian Rasul juga berangkat dengan sahabat yang lumayan cukup banyak, sekitar 1.400 sahabat. Dan mereka semuanya ngabring alet-aletan, ya, berkelompok menggunakan pakaian ihram. Bayangkan dimulai dari Dzul Hulaifah. Ya, karena memang mikot untuk orang-orang Madinah ketika melaksanakan umroh itu dimulai dari batas namanya adalah Dzul Hulaifah, atau yang terkenal dengan Bir Ali kita sebutnya. Nanti juga ada gerbang ya, semacam gerbang ini Dzul Hulaifah, dan dari sinilah mulai ihlal umroh ataupun ihlal haji. Jadi siapapun yang mau melaksanakan umroh ataupun haji, maka mikot makaninya bagi orang-orang Madinah itu namanya adalah Bir Ali atau Dzul Hulaifah, begitu. Maka berarti khawatimah rahimahullah, berangkatlah mereka menuju kota Mekkah. Dan apa yang terjadi? Ya, maka orang-orang Quraisy itu ketika mengetahui ya akan hijrahnya akan umrohnya para sahabat ini, mereka menjadi menganggapnya ancaman. رغم ذلك كنت عنده وقد امر بهذا في الناس الحق وقريش رغبت قلوبهم بما اخبر عنها رسول الله واننا ندخل مع جماعه المعتمرين ونحن الحق فانظر وتجهز كيف. Ini Umar menyampaikan bahwa Nabi barusan bermimpi. Bermimpinya itu melaksanakan umroh dan merintahkan para sahabat untuk bersiap-siap. Tahun ke-6 Hijriah. Total para sahabat yang ikut adalah 1.400. Nah, ini orang-orang Quraisy. Ternyata orang-orang Quraisy itu gusar dan mereka marah, mereka tidak tinggal diam, dan mereka akan mengusahakan segala cara agar kaum muslimin tidak masuk. Itu masalahnya. Jadi kaum muslimin yang memang awalnya mereka itu tidak untuk berperang. Ya, dan ini sudah disampaikan oleh Nabi. Nabi kepada para sahabat, niat kita berangkat ke Mekah bukan untuk berperang. Makanya Nabi tidak memperkenankan siapapun untuk membawa senjata. Ya, Nabi hanya mengizinkan bawa pedang saja. Tidak boleh bawa anak panah, tidak boleh bawa tombak, tidak boleh bawa tameng, tidak boleh bawa baju besi,
Adapun pedang biasa, pedang kan untuk jaga-jaga. Dalam kondisi tidak perang pun kan biasa orang-orang Quraisy bawa pedang. Ya sehingga kalau kurang baheula kan biasa mau bedog gitu nya. Ayeuna mah apa namanya. Tapi sepuh kita kaum dulu kawan nyorain bedog gitu. Dan kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka tidak berperang pun biasa untuk jaga-jaga. Tapi untuk persenjataan yang lain itu tidak diperkenankan. Bawa tombak tidak boleh, bawa panahan juga tidak boleh, bawa baju perang juga tidak boleh. Karena niatan kaum muslimin untuk berangkat ke Mekah itu bukan untuk perang, tapi untuk umroh. Dan nanti ditanggapinya berbeda. Ya, ternyata mereka tidak bisa masuk ke kota Mekah dan tertahan di Hudaybiyah namanya. Ya, ini Abu Sufyan, ada Ikrimah, nanti ada Suhel. Ini ada Khalid bin Walid. Khalid masih kafir. Jadi Khalid di kesempatan perjanjian Hudaybiyah itu masih kafir. Bahkan Khalid dengan setianya, loyalitasnya kepada orang-orang Quraisy masih mengasuh 200 pasukan berkuda. Jadi Khalid ini khusus dia pemimpin pasukan berkuda, pemimpinnya adalah Khalid bin Walid, dan dia masih memiliki anggota jumlahnya 200. Ya, 200 pasukan berkuda ini orang-orang yang kesatria, orang-orang yang lihai. Dan itu di bawah komando dari Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir. Ada yang sanggup melaksanakan umrohnya? Karena umroh ini ditempuh bukan dengan kereta api cepat, tapi jalan kaki. Jarak Madinah ke Mekah itu kurang lebih 500 km. Dan sepanjang jalan punten saya tukang barang, saya tukang kopi. Ya, ya itu orang namun kaca amis kan warung, ya, badai minum kopi, badai minum, begitu kan, mikir senang kan gitu ya. Tapi para sahabat menempuh perjalanan 500 km itu memang murni kepanasan, ya. Kemudian padang pasir yang diinjak bebatuan dan seterusnya. Berarti ini perjuangan yang sangat luar biasa sebetulnya. Dan punten, perjalanan yang jauh itu ya ditempuh ratusan kilometer, sakinten pamit kios mau umroh nggak jadi, ya nggak jadi kan, ya tidak jadi. Karena pada akhirnya Rasul lebih sepakat dengan apa yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy. Kaum muslimin harus kembali ke Madinah tanpa umroh. So kamu ayeuna berarti ngadat ka tukang travel namanya. Nah ini juga memang harus jadi pelajaran, dan memang yang namanya sejarah juga kan bisa terus berulang. Kemarin kan banyak yang punten ya, sangkian karena loba duit kemudian daftar pakai haji furoda. Lamun ditakdirkan ku Allah tidak bisa berangkat, tetap tidak berangkat. Ya, kemarin haji furoda itu tidak keluar semuanya kecuali yang awal-awal. Yang sudah di Mekah ya, kemudian baru ada aturan pemerintah kerajaan Saudi itu tidak mengeluarkan visa untuk haji furoda. Alhamdulillah, tapi yang belum berangkat nggak bisa. Ya. Dan ini harus semacam ya penerimaan terhadap takdir Allah, terima saja, gowo saja, dan yakin Allah akan memberikan kesempatan di waktu yang lain. Karena nanti yang 1400 ini baru bisa umroh tahun berikutnya. Ya. Baru bisa umroh itu tahun berikutnya, tahun ke-7 Hijriah. Dan mereka jauh-jauh ya datang dari Madinah ke Mekah, kali-kali tidak umroh, kan lumayan tentunya. Kecewanya itu pasti sangat-sangat kecewa kan jadinya. Lalu orang tuh ya kumaha ketua DKM teh cenah gitu. Umroh ke tapi itu jadi gitu. Kan kecewanya luar biasa. Para sahabat itu sudah hampir tiba di Mekah itu.
Tapi mereka tidak jadi melaksanakan umroh karena ditahan sama orang-orang Quraisy. Gak boleh masuk. Dan orang-orang Quraisy ini kalau mereka ya tetap ya, maksudnya kaum muslimin kalau tetap memilih untuk tetap maju masuk ke area Makkah, maka mereka tidak segan-segan untuk menghalau dengan cara memerangi kaum muslimin. Nah, ini bagaimana nanti sikap Nabi Muhammad SAW. Ya, alhamdulillah 4 khulafaur rasyidin itu ikut semuanya. Jadi kalau Badar Utsman tidak ikut. Kemudian kalau di Khaybar Ali tidak ikut. Khaybar Ali ikut. Tapi di Tabuk Ali tidak ikut. Tapi kalau dalam kesempatan perjanjian Hudaybiyah, ini 4 khulafaur rasyidin itu ikut semuanya. Ada Ali yang paling kiri, kemudian setelahnya ada Umar, kemudian ada Utsman, dan juga ada Abu Bakar. هذا بدليل من ورقاء الزعيم قد رجع من عند محمد فننظر ما جاء به. يا معشر قريش، والله انكم تعجلون على محمد، فقد جئناه وحدثناه وانه لم ياتي بكم، وانما جاء معتمرا زائرا هذا البيت معظما. Ini namanya adalah Budayl bin Warqah. Jadi Budayl ini mempertanyakan kenapa sikap orang-orang Quraisy itu begitu arogan. Orang mau ibadah, kenapa ditahan-tahan? Kan begitu masalahnya. Karena Budayl bin Warqah ini sudah konfirmasi, bahasa kita itu tabayun. Jadi ketika Budayl bukan seorang muslim, dia seorang kafir, masih bagian dari Quraisy. Tapi ketika Budayl tahu bahwa ternyata orang-orang Quraisy ini menahan umat Islam untuk masuk ke area Mekah, tidak boleh melaksanakan umroh, maka Budayl itu bertemu dengan Nabi. Apa gerangan kalian datang ke sini? Apakah mau perang atau mau melaksanakan umroh? Kata Nabi, kami mau umroh. Ya, apa buktinya kalau kalian mau melaksanakan umroh? Lihat pakaian kami, bukan pakaian perang, pakaian ihram. Yang kedua, kami tidak bawa senjata. Terus kita mau pedang, kan biasa orang mau pedang berjaga-jaga. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi ini diterima dan logis menurut akalnya Budayl bin Warqah, dan memang kaum muslimin tidak ada niatan untuk perang. Tapi ternyata orang-orang Quraisy begitu arogan, tetap tidak boleh. Itu masalahnya. Tidak boleh. Maka kalau misalkan kata Abu Sufyan, kalau mereka tetap memaksakan diri untuk melaksanakan umroh, ya kami tidak akan membiarkan ya mereka masuk, dan kami tidak tinggal diam, mending perang begitu. Dan betul posisinya Umar sendiri melihat bahwa mereka itu pelontos. Karena begini, sebetulnya kalau mau dilawan, ya betul-betul dilawan oleh umat Islam, berani umat Islam. Karena setelah perang Ahzab ini dimenangkan oleh umat Islam, kan perang Ahzab itu perang sebelumnya, tahun kelima, ini kan tahun ke-6. Tahun kelima itu setahun sebelumnya terjadi perang Parit, pembuatan Parit atau perang Ahzab. Dan kaum muslimin menang. Meskipun jumlah kaum muslimin 3.000-an, kemudian jumlah Quraisy dengan gabungan Bani Muttalib itu 10.000, tapi menang. Dan kata Nabi, al-an nagzuhum wa la yaghzunana. Mulai hari ini setelah perang Ahzab selesai ya, kata Nabi, mulai hari ini bukan mereka yang akan datang kepada kita, kita yang akan mendatangi mereka. Jadi grafiknya itu umat Islam sudah sangat kuat sebetulnya. Jadi kalau Umar punya pemikiran, halangan-halangan itu lewat mungkin mah gitu. Ya. Kita tambul saja mungkin orang di Goang, di Samuan gitu. Sangat berani, Umar sangat berani. Karena umat Islam itu begitu kuat, grafiknya di atas kekuatan orang-orang Quraisy. Tapi pun pilihan Nabi tidak menyerang mereka. Pilihan Nabi adalah menyepakati perjanjian-perjanjian yang sebetulnya tidak fair, sebetulnya tidak imbang. Dan ini ini yang nanti akan sedikit dipertanyakan oleh Umar bin Khattab. Umar tidak berani mempertanyakan kepada Rasulullah, tapi Umar hanya berani kepada Abu Bakar. Abu Bakar, bukankah kita berdiri di atas hak dan kita niatnya memasarkan umroh? Kalau mereka menghalangi orang, kita lawan saja. Kenapa Rasul memilih untuk
menyepakati perjanjian ini yang dirasa tidak fair. Dan kemudian gara-gara Umar ya terlalu depan ya hal ini, kata Abu Bakar, ya sudah, itu bedanya kita dengan Rasulullah. Rasul itu adalah seseorang yang turun wahyu kepadanya dan kita tidak tahu apa-apa. Kita tinggal taat saja, ya. Sampai pada akhirnya ternyata dari kecerdikan Nabi ya menyepakati perjanjian-perjanjian ini, alhamdulillah tahun berikutnya itu bukan 1400, yang melaksanakan umroh tahun berikutnya itu sekitar 2000, lebih banyak lagi. Dan setelah itu tahun ke-7 kan umroh berikutnya. Setelah itu tahun ke-8 bukan hanya umroh, tapi umat Islam berhasil menguasai kota Mekah. Nah, ini yang paling disesali oleh umat. Makanya dalam hidupnya Umar itu tidak ada yang paling disesali dalam hidupnya kecuali pernah mempertanyakan kebijakan Nabi. Kenapa Nabi lebih setuju dengan tawaran-tawaran yang dirasa tidak fair menurut umat. Nah, ini bedanya kita sebagai hamba biasa dengan Nabi. Apapun yang dipilih oleh Nabi harusnya adalah satu kata, sami'na wa ata'na. وإنه ليقول لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياه فخلوا بينهم وبين أخيهم. وهذا السلاح الذي معه يحتاط به الدليل عليه. نعم، نفعل إذا حاول أن يدخلها علينا حتى لو كان جاء ولا يريد قتالها، فالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا، ولا تتحدث بذلك عن العرب. ما أردنا إلا أن نسعى بينكم بالصلح وحفظ أرحامكم. بل علمنا من قبل أنكم تمالكونه وتصلونه وما زلتم مستودع نصحه تنقلون له أخبارنا. فانظروا، لا حاجة لنا بأنكم. انظروا. Jadi beliau itu mempertanyakan, kenapa kan sejak zaman mana begitu? Yang namanya orang mau haji umroh tidak pernah ada yang larang. Apalagi haji kan bukan hanya warisan syariat Nabi Muhammad kan. Haji itu adalah warisan syariat Nabi Ibrahim AS. Dari sejak dulu yang namanya ikon orang-orang Quraisy, kebangun Quraisy itu adalah Ka'bah. Ini orang mau melaksanakan umroh itu tidak boleh. Kenapa? Nah, ini salah satu alasannya karena yang mau umroh ini adalah kaum muslimin, musuhnya orang-orang Quraisy, kan begitu ya. Sampai kata Abu Sufyan barusan sampaikan, mereka mau merangi kita atau tidak, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh, kan begitu. وقد جاء معظما بالبيت الحرام لتنتقمن عليكم العرب وإن كانت على دينكم. يقولون ما بال قريش قد جعلت الحرم خاصتها وهو لكل الناس، إننا نعظمهم لحفظه الله ولا نرضى أن يتملكوهم كما اعتبارهم ولا يرضينا إذا خاصمناهم أبدا في أمر أن يصدون عنه كما صدوا محمدا وأصحابه. Ini nanti saja. Ini tentang Abu Jandal. Pakai lam ya, bukan Abu Janda. Dan cenah si Abu Janda ini memplesetkan namanya itu adalah untuk mencemooh sahabat ini. Ini Abu Janda, sahabat Abu Janda ini adalah sahabat Nabi yang mulia. Tapi pakai lam ya. Jadi si Abu Janda mau lah pikiran ting lah. Liar nah. Mentos oke. Enak gorita sih namanya. Tapi yang jelas Abu Janda ini beliau itu mengalami luar biasa. Beliau muslim, tapi bapaknya Suhail bin Amr itu kafir. Beliau sama kakaknya Abdullah bin Suhail. Ini kan Abu Jandal bin Suhail dengan kakaknya Abdullah bin Suhail. Bedanya Abdullah bin Suhail itu alhamdulillah bisa lolos. Dan posisinya Abdullah bin Suhail itu sudah di Madinah. Tapi Abu Jandal seorang mukmin, beliau beda agama, beda ideologi dengan bapaknya, tapi oleh bapaknya itu dikerangkeng, ya, diborgol, dipasung itu ada kayu besar, balok besar, kemudian nanti disisakan dibolongkan, dibolongi untuk kaki, kemudian nanti dikunci. Itu pengalaman Abu Jandal. Nah, Abu Jandal itu alhamdulillah berhasil kabur ke Madinah, ya. Tapi ternyata setelah sampai di Madinah, karena perjanjian sudah disepakati, di antara perjanjiannya, barang siapa yang kabur, ada orang muslim kabur dari Mekah ke Madinah, maka harus dipulangkan.
maka Abu Jandal nanti walaupun sudah tiba di Madinah tapi harus dipulangkan. Beliau posisinya dari Mekah ya, dari Mekah mau menyusul ke Madinah. Kunci lagi, ya. Ini bapaknya namanya Suhail bin Amr. Bapaknya kesal ya, anaknya mau kabur terus. Dan memang begitulah ujian iman para sahabat terdahulu. Jadi ujian iman itu betul-betul terasa. Ada yang disiksa, ada yang dipukul, ada yang dicambuk, ada yang dibunuh, ada yang ditempelkan pedang yang sudah dipanaskan, ada yang dirampas seluruh hartanya, ada yang dipisahkan dengan istrinya, dipisahkan dengan anaknya. Ujian iman itu sangat nyata. Ada ujian orang yang lalai gitu. Ya. Nah ini kakaknya Abdullah bin Zubair. أريد محمدا فأكلمه. يا محمد، أجمعت أخلاق ناسك وجئت بهم إلى أهلك وعشيرتك لتضيق بهم. إنها قريش قد لبست لك جنود الجنود يعذبون الله لا تدخلها عليهم قوة أبدا. وأي الله لك أنت وأصحابك هؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. قل فضل الله لك أيها الحبيب. أنا يكشف عن رسول الله. أما والله لولا يد لك عندي الصحافة لرددت عليك بمثلها. يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا. فانظروا رأيكم. Ini bagian penting. Karena berhari-hari ditahan, gak bisa masuk, maka Rasul mengirimkan sahabat Utsman untuk berdiplomasi. Makanya salah satu diplomat Islam itu adalah diplomat Muslim itu adalah Utsman. Utsman dikirim untuk negosiasi dengan mereka orang-orang Quraisy. Barangkali diberikan kesempatan 3 hari saja. Karena Nabi tidak akan lama. Setelah umroh pulang lagi. Karena Nabi juga memikirkan nasib ya para sahabat yang sudah antusias mau melaksanakan umroh, bahkan ratusan kilometer sudah ditempuh, tinggal masuk Makkah, kemudian melaksanakan umroh pulang kan gitu. Nah, sahabat Utsman dikirim, kemudian bertemulah dengan orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Quraisy tetap tidak bergeming. Bahkan menawarkan kepada sahabat Utsman, "Wahai Utsman, jika Anda mau umroh saja sendirian." Kan kita olah pikir hati kita buat orang mana gitu. Lalu orang yang diberikan kesempatan model gitunya, tuh ini privilege namanya ya.
Baik orang menang, baik batu mantel di sini mah, kembali umroh baik sorangan, tapi tidak dengan Utsman. Kata Utsman, demi Allah, buat apa saya umroh tanpa Nabi Muhammad dan para sahabat yang lain? Meskipun ya dipersilakan, silakan saja kalau mau umroh silakan saja Anda aja sendirian, nggak usah pikirkan yang lain. Tapi kata sahabat Utsman enggak, saya tidak akan mengambil kesempatan ini. Ya sampai kalian betul-betul mengizinkan kami semuanya melaksanakan umroh kami. Nah nantinya sahabat Utsman ini ditahan, ya ditahan, tidak boleh balik kepada kaum muslimin. Dan ketika ditahan inilah muncullah isunya itu bahwa sahabat Utsman itu adalah dibunuh kan begitu ya. وقد اجتمعوا لك الآن في دار النظر فامضي معي حتى تكون في جيوتي. ولكن تمكث عندنا حتى نهتدي إلى رأي نرضاه وقلبنا. ما تأخر عثمان إلا لشد أعصابه. Nah ini ketika Utsman tidak pulang ya, berhari-hari tidak pulang begitu, sampai ada kabar bahwa sahabat Utsman dibunuh. قتلوا عثمان قتلهم الله. ويحك ما قلت. عين بنا في مكة وصل الساعة وأخبر رسول الله يقول اختفى عثمان منذ خطب القوم وأبلغهم رسالة رسول الله ثم شاع في مكة أنه قتل. هي الحرب. وكذلك قال رسول الله لا نبرح حتى نناشد القوم وهو يدعونا إلى تلك الشجرة نبايعه ألا نفر حتى يفتح الله بيننا وبين قريش. Nah, ketika isu bahwa sahabat Utsman ini tersebar ya, isu ini tersebar di area Mekah dan sampai masuk ke telinganya umat Islam, Utsman ini dibunuh. Maka Rasul berkesimpulan, ia mengajak perang kan gitu. Sama dengan mengajak perang. Dan Rasul sampai berkomitmen, berazam bahwa Rasul tidak akan membawa pasukan pulang sampai mampu membalaskan darahnya Utsman. Dan semua sahabat yang 1.400 ini nanti akan dikumpulkan di bawah pohon. Kemudian mereka akan diambil sumpah setianya bahwa mereka tidak akan pulang ke Madinah sampai betul-betul memerangi orang-orang Quraisy sebagai bentuk pembalasan terhadap darahnya Utsman. Kan begitu. Maka baiat ini yang disebut dengan baiatul ridwan. Dan pun kelebihan baiatul ridwan bahwa setiap sahabat yang terlibat dalam baiatul ridwan itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu. Dan benar, memang sumpah setianya para sahabat bukan main-main. Para sahabat kalau sudah menyatakan sumpah setia, baiat kepada Nabi, mereka akan betul-betul mentaati mematuhi baiat tersebut. Dan buktinya apa? Di antara 1.400 para sahabat yang sudah menyatakan baiat, satu pun tidak ada yang pulang. Tidak ada yang pulang. Juga dia tadi dari umroh kadang-kadang perang ini balik gitu lah, kan begitu ya. Kan dia juga mau umroh asalnya, tapi ternyata di lapangan berbeda ya, ceritanya berbeda. Ini mau perang, tapi alhamdulillah semuanya setia membersamai Nabi Muhammad SAW. Kan begitu. أيها الناس أيهم كيف شاع خبر الأمر الآن هو أن نكذبه قبل أن يسترحل الخبر فقد علمتم أن محمدا قد بايع أصحابه على أن يناجزنا في عثمان. Ini berantem, orang-orang Quraisy berantem. Khalid punya pikiran. Kenapa harus menahan Utsman? Kenapa tidak dilepas saja? Agar perang ini tidak pecah, kan begitu. Kalau sudah pecah, ya udah hancur lagi. Karena Khalid bisa menakar kekuatan, tadi juga sudah sampaikan. Setelah perang Ahzab itu, umat Islam itu di atas angin sebetulnya. Kalau mau disungguhkan perang, menang insya Allah umat Islam. Karena posisinya itu kuat sekali. Makanya ada beberapa orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy yang sebetulnya takut perang itu terjadi. Di antaranya ada Khalid bin Walid, kemudian ada Suhail bin Amr, ya. Hanya ada orang-orang yang netrut gitu, ya, pengen perang itu. Di antaranya Abu Sufyan, Ikrimah gitu. Jadi mereka pecah sebetulnya. Khalid meminta kepada Abu Sufyan lepaskan Utsman agar perang tidak pecah. Ya. وذلك ما نبغي والله لا نبغيه إن كان عنه مفر صدق خالد لو Suhail ya, Suhail.
اقترب من الساعة إن كتب الخبر حالا لا مقالة. كفانا من الشر أننا أوغرنا صدور العرب علينا بصد محمد عن بيت الله الحرام حتى يشيع بينهم أننا قتلنا رسول محمد وقد جاء مسالما. Tapi pada akhirnya Utsman dilepaskan. Ya. Dan ketika sahabat Utsman kembali ke Hudaybiyah, sambut, dan ada yang paling antusias menyambut Nabi, itu menyambut Utsman, itu adalah mertuanya sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika berukun Nabi ini, ya. حربه معكم أوفدهم. Kita akan berbicara tentang ini sesi yang terakhir, yaitu Suhail. Suhail itu karena takut dengan umat Islam, dengan ancaman umat Islam, Suhail inisiatif sendiri datang kepada Nabi, mewakili Quraisy. Nah, kemudian Suhail menawarkan beberapa tawaran, dan itu yang nanti poin-poinnya itu akan disepakati oleh Nabi. Salah satunya, pertama, bahwa umat Islam itu sebaiknya tahun ini pulang saja, tidak jadi umroh. Berat kan ya? Jauh-jauh ratusan kilometer kudu balik. Oke, fair, terima. Yang kedua, bahwa disepakati terjadinya gencatan senjata 10 tahun ke depan, disepakati. Jadi kalau boleh ada perang lagi 10 tahun ke depan antara umat Islam dengan orang-orang Quraisy. Yang ketiga, ini poin yang tidak fair itu. Yang ketiga, kalau ada seorang muslim yang murtad, ya, kemudian pulang dari Madinah dan bergabung lagi dengan orang-orang Quraisy, maka yang murtad ini ya sudah diterima saja oleh orang Quraisy. Gak harus dikembalikan kepada kaum muslimin Madinah. Tapi sebaliknya, kalau ada seorang Quraisy kemudian dia masuk Islam, kemudian dia hijrah ke Madinah, nah ketika sampai di Madinah, maka orang Quraisy yang baru masuk ini harus dikembalikan ke Mekah. Ini kan gak fair. Ainu murtad balik ke Mekah tidak boleh dikembalikan, tapi yang baru masuk Islam kemudian hijrah ke Madinah harus dikembalikan. Dinasti itu. Tapi kata Nabi, oke, deal. Nah, Umar yang mempertanyakan ini, kenapa ini gak fair tapi disetujui? Umar itu sedikit over ya, offset lah katakanlah, yang berkata sesuatu yang sebenarnya yang dikomentari oleh Umar itu siapa? Nabi. Umar lupa gitu. Ya, sampai mengatakan Abu Bakar, alasna alal haq, bukankah kita di atas yang hak, wahai Abu Bakar? Kenapa poin-poin yang tidak fair ini diterima saja? Kalau mereka betul ngajak perang, mending perangan gitu. Nah, Abu Bakar, tenang. Itulah bedanya kita dengan Nabi. Kita mau manusia biasa, Nabi mah adalah seorang yang turun wahyu kepadanya. Dan Umar nanti menyesal dengan gara-gara ini. Nah, maka imbas dari kesepakatan ini, itu Abu Jandal bertemu dengan Nabi, tapi sudah disepakati. Kata Nabi, sabar wahai Abu Jandal, silakan kembali pulang. Tapi Abu Jandal memilih pulangnya nanti tidak ke Mekah, tapi ke titik yang lain. Dan ini adalah titik singgah untuk kaum muslimin yang tidak bisa masuk Mekah, tapi tidak bisa masuk Madinah, tapi sudah keluar Mekah. Nah, inilah ya, nanti di satu titik mereka kumpul di sana dan bermukim di sana. Nah, apalagi di khotimahullah, unik ya. Ketika sepakatan ini mau ditulis, kan yang nulis itu Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali yang tulis. Kemudian mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca sama Suhail bin Amr. Apa ini? Ada Ar-Rahmanir-Rahim. Kami enggak kenal. Tapi kalau sebutan bismillah biasa, orang-orang terus biasa. Bismillah atau bismika Allahumma, itu biasa. Tapi kalau ada tambahan Ar-Rahmanir-Rahim, ini Tuhannya siapa ini? Kami enggak kenal Tuhan yang ini. Jadi mereka Suhail ini menolak draft tulisan yang ada Ar-Rahmanir-Rahimnya. Kalau mau bismillah saja, nggak boleh ada Ar-Rahman, nggak boleh ada Ar-Rahim. Maka Suhail sebelum menyepakati mau tanda tangan, hapus dulu kata-kata ini. Ali keberatan, nggak mau.
Ya, pokoknya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim titik. Kemudian kata Suhail, enggak, saya enggak akan sepakati. Jadi draftnya harus dihapus kata-kata Rahman-Rahimnya. Kami enggak kenal siapa Tuhan yang ini. Kemudian kami minta untuk hapus. Kemudian kata Nabi, Ali hapus. Enggak ya Rasulullah, hapus. Enggak ya Rasulullah, enggak. Sampai kata Nabi sendiri, mana kata Rahmannya? Karena Nabi tidak bisa baca. Iya kan? Mana kata Rahman? Yang ini ya Rasulullah, Nabi hapus sendiri. Mana kata Rahim? Yang ini Rasulullah sampai Bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada kata-kata Rahim. Sampai Ali kurang sudah hapus. Baru setelah dihapus ya Rahimnya disepakati. Nah setelah disepakati ini, maka Nabi mengarahkan para sahabat untuk pulang. Kita pulang. Gak ada umroh tahun ini. Dan punten para sahabat kuningan menjen. Gak mau ya Rasulullah, masa kami jauh-jauh gitu ya. Pulang, cukur rambut kalian, tahalul semuanya, kita pulang. Enggak ya Rasulullah, enggak. Tumben, Rasul merasakan keanehan. Biasanya para sahabat itu paling semangat gitu. Apapun perintahnya pasti samina makola. Tapi kali ini, para sahabat kita pulang. Enggak ya Rasulullah, 3 kali bayangkan. Perintah Nabi diabaikan. Sampai Nabi masuk ke tenda. Ya, diskusi ngobrol dengan istrinya. Ya, kumacina para sahabat di warung tahalul, enggak ada yang mau mencukur rambut, enggak ada yang mau pulang. Gak ada yang mau nyembelih haju. Kata Ummu Salamah, nih penting ya peran seorang istri. Jadi seorang istri itu kalau suaminya dalam masalah, coba berikan solusi-solusi. Masalah cicilan pasti yang lembut gitu kan. Pasti yang solusi. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah jangan banyak bicara. Sudah Anda keluar, Anda bawa gunting, cukur rambut Anda sendiri, perlihatkan kepada para sahabat, dan untuk haju sembelih saja sendiri. Dan punten ketika para sahabat melihat Nabi mencukur rambutnya, menyembelih hajunya sendiri, para sahabat tidak lama langsung mereka saling cukur seolah-olah mau saling bunuh begitu. Ada yang rambut mana? Rambut anjir orang saya cukur jadi tahalul. Nah ini efektivitas dari pengajaran dengan contoh. Jadi kan ketika diarahkan dengan kata-kata 3 kali diabaikan, tapi ketika diberikan contoh langsung para sahabat meniru apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah setelah pulang nanti para sahabat melaksanakan umratul qada, umrah pengganti, yaitu tahun ke-7 Hijriah, dan jumlahnya lebih banyak lagi 2000, dan di tahun berikutnya tahun ke-8 bukan 2000 lagi yang datang, 10.000 pasukan. Ini hebatnya dari strategi yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mengandung ibrah untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.